Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Sebelum memulai perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mendoakan doa pembangunan gereja kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Manda Bakti nomor 536.
Kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada perayaan kita ini, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga merupakan ajaran gereja. Konsili Vatikan kedua mengajarkan bahwa akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Lumen Gentium artikel 59. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga memberikan kepada kita pengharapan besar, yaitu menggerakkan kita dengan teladan dan doa agar bertumbuh dalam rahmat Tuhan, agar berserah pada kehendaknya dan mencari persatuan abadi dalam kerajaan surga. Pada perayaan kudus ini, kita pun bersama-sama ingin menghaturkan syukur kita atas segala rahmat dan perlindungan Allah bagi perjalanan hidup kita masing-masing, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Lewat Ekaristi Kudus ini juga kita ingin menyampaikan doa-doa kita, ungkapan syukur dan permohonan kita bersama dengan saudara-saudari yang meminta kita bantu dengan doa. Kita bersyukur bersama dengan para pastor yang merayakan hari ulang tahun imamatnya, Pastor Joni Kanan, Pastor Petrus Bine, Pastor Doni Sande, dan Pastor Martinus Matani. Juga kita ingin bersyukur bersama dengan Bapak Francisco Siampal dan Ibu Natalia Toding atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria atas kesembuhan Bapak Francisco Siampal. Dan juga kita
memohon rahmat, kesembuhan dan kekuatan untuk Ibu Margaret Huni Santoso yang sedang sakit di Jakarta. Juga memohon kekuatan dan kesembuhan untuk anak mantu dan bayi dari Ibu Roswati yang sedang sakit dan karena sakit harus dioperasi sesar. Semoga pertolongan Tuhan tetap nyata baginya sehingga boleh mengalami kekuatan dan kesembuhan. Dan juga kita memohon rahmat keselamatan bagi arwah Ibu Veronica Ponali yang telah meninggal pada tanggal 12 Agustus 2021 di Manado. Agar layak dan pantas perayaan kudus, ungkapan syukur serta permohonan kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat keselamatannya. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib memberi teladan ketabahan kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memahkotai dia sebagai Ratu Surgawi. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami menyembah Dia.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Kami bersyukur bahwa Bunda Maria dalam seluruh perjuangan hidup kami juga tetap hadir dan mendampingi kami, menjadi pengantara kami, menjadi pendoa bagi kami yang membutuhkan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa dan bersyukur bersama dengan para imammu yang pada hari ini merayakan ulang tahun imamat, Pastor Joni Kanan, Pastor Petrus Bine, Pastor Doni Sande, dan Pastor Martinus Matani. Engkau telah memilih mereka dan mengutus mereka kembali di tengah-tengah umat-Mu untuk menjadi pelayan-pelayan sabda-Mu. Dalam suka duka kehidupan imamat, Engkau tetap hadir bersama mereka, mendampingi dan memberikan kekuatan serta kesetiaan. Maka kami mohon semoga dalam perjuangan dan hidup imamat selanjutnya, rahmat kasih-Mu tetap Engkau nyatakan bagi mereka, agar mereka tetap kuat dan setia menjadi imam-Mu, menjadi pelayan-pelayan di tengah umat-Mu. Juga kami bersyukur bersama dengan Bapak Francisco Siampal dan Ibu Natalia Toding atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria untuk kesembuhan Bapak Francisco Siampal. Bundamu menjadi pengantara doa. Mereka telah menyampaikan doa-doa mereka bersama dengan bundamu, Bunda Maria, dan Engkau berbelas kasih kepada hamba-hambamu ini. Semoga dengan ini mereka pun semakin dikuatkan di dalam iman, dalam perjuangan hidup mereka selanjutnya, dan semakin menggembirakan dan menyukakan mereka dalam hidup iman. Kami juga memohon rahmat kesembuhan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang sakit, khususnya bagi anak mantu dari Ibu Roswati dan juga bayinya. Semoga Engkau tetap memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi saudara kami ini yang membutuhkan pertolongan dan belas kasih-Mu dalam situasi sakit yang ia hadapi, terlebih bersama dengan bayinya yang baru saja lahir. Semoga kekuatan-Mu tetap nyata baginya, memberikan kesehatan, sehingga dapat menjalani kehidupan ini dan merawat anaknya dengan baik. Kami juga memohon rahmat, kekuatan, serta kesembuhan bagi Ibu Margaret Huni Santoso yang sedang sakit di Jakarta. Semoga pertolongan belas kasih-Mu juga Engkau nyatakan baginya, agar saudara kami ini memperoleh kekuatan dan kesembuhan untuk dapat menjalani kembali kehidupan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Dan juga kami memohon rahmat keselamatan-Mu bagi arwah Ibu Veronica yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu tanggal 12 Agustus 2021 yang lalu di Manado. Sebagaimana ia telah mempercayakan rahmat kehidupan dalam iman kepadamu, dan pada akhirnya Engkau telah memanggilnya dari tengah-tengah keluarga, kerinduan dan harapannya dalam iman untuk memperoleh rahmat keselamatan, kiranya Engkau nyatakan baginya, dan sekiranya ada salah dosanya selama hidup di dunia ini,
Mohon rahmat pengampunan-Mu baginya. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka, memberikan peneguhan iman dan juga penghiburan di dalam menghadapi peristiwa duka ini. Semua ini kami mohon kepadamu ya Bapa, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, dan untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direngut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala keturunan akan
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya,
dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, menurut ajaran gereja, Maria diangkat ke surga dirayakan sebagai salah satu hari raya dalam tahun liturgi gereja. Mengapa penting atau seberapa penting perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga? Tentu kita tidak dapat mengukur bahwa seberapa penting, karena karya penyelamatan Allah bagi umat manusia tentu kalau kita kembali lihat dan renungkan, peranan Bunda Maria menjadi sangat besar. Kalau kita bandingkan dengan apa yang kita dengarkan atau sabda yang kita dengarkan pada hari ini dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu dan juga dari Injil Lukas yang kita dengarkan, keduanya berkisah tentang Maria dan apa yang menjadi perannya di dalam karya penyelamatan Allah. Dalam bacaan pertama dikisahkan atau digambarkan dalam bentuk lain, tetapi sesungguhnya yang dikisahkan di sana adalah Bunda Maria, menggambarkan Bunda Maria yang telah melahirkan Kristus bagi umat manusia, dan kini ia sudah berada di tempat yang disediakan Allah, yaitu di surga. Apa perannya? Ia hadir sebagai wanita yang sederhana tetapi ditempatkan di tempat yang mulia karena dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Dalam segala kesederhanaannya dipilih oleh Allah, dan di dalam segala kesederhanaannya ia menjalani hidupnya dalam penyerahan kepada Allah secara utuh, secara total. Ia menjalani kehidupannya bukan menurut kehendaknya, tetapi menurut kehendak Allah. Ia selalu menjalani kehidupannya meskipun sebagai manusia biasa, tetapi selalu menempatkan seluruh kehidupannya di bawah kehendak Allah. Dan itulah yang kiranya menjadikan Bunda Maria
sungguh-sungguh menyatu dengan Allah. Kalau kemudian dikisahkan bahwa perjalanan hidup kita sebagai umat manusia itu adalah perjalanan dari hidup di dunia ini menuju pada kehidupan kekal dalam kerajaan surga, maka kalau kita rayakan pada hari ini Maria diangkat ke surga, biasa orang masih bertanya apakah jiwanya saja atau raganya? Jiwa raganya. Kenapa jiwa raganya? Ya, dalam ajaran iman dikatakan bahwa Bunda Maria karena dipilih Allah sejak dari dalam kandungan, ia tidak tersentuh oleh dosa, bahkan dosa awal, dosa asal. Dan ketika ia lahir dan dipilih Allah menjadi Bunda Kristus, ia menjalani hidupnya bukan menurut kehendaknya tetapi menurut kehendak Allah. Ia tetap hidup di dalam kesucian. Ia tetap hidup dalam kemurnian. Ia tetap menyatu dengan Allah. Karena itulah ia sesudah kematiannya diangkat ke surga jiwa raganya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu Bunda Maria yang mempunyai peran luar biasa dalam karya penyelamatan Allah bagi umat manusia ini menjadi teladan bagi kehidupan iman kita umatnya. Dalam perjalanan hidup mengolah kesalehan hidup orang beriman, banyak bentuk-bentuk doa yang kemudian dikhususkan atau didevosikan kepada Bunda Maria. Karena kita tahu, percaya dan yakin bahwa dengan pertolongan dan doa-doanya, apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan sungguh diperhatikan oleh Allah. Salah satu bukti nyata dari peran Bunda Maria, kalau kita lihat dalam intensi doa, orang tetap mengalami suatu harapan yang dimohonkan kepada Allah melalui Bunda Maria. Orang senantiasa mengalami kasih dan pertolongan Allah karena bantuan doa-doa Bunda Maria. Dan inilah kiranya terus menjadi semangat bagi kita untuk terus mau berdoa, memohon dan terlebih meneladani kehidupan iman Bunda Maria. Ia telah menjadi Bunda Allah dan ia telah menjadi Bunda kita, Bunda umat beriman. Maka tentulah pantas layak kita tetap berharap dan memohon melalui pertolongan dan doa-doanya, sehingga kita pun dalam menjalani dan menapaki hidup iman kita di dunia ini, dalam seluruh persiarahan hidup iman kita, kita tetap dapat setia mengimani Allah. Dan berkat pertolongan Bunda Maria, kita juga tetap diberikan kekuatan dan kesetiaan. Semoga demikian. Amin. Mari kita menanggapi sabda Allah ini dengan kembali menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Maka marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendampingi Sri Paus, para uskup dan para imam, agar mereka menerima segala cobaan dan kesulitan dengan iman, bahwa Tuhan menjunjung yang kecil dan memperkaya yang papa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin masyarakat kita, agar mereka mampu meresapi semangat pelayanan dan kerendahan hati dalam melaksanakan tugas mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, semoga Allah Bapa membimbing para ibu, agar mereka meneladan Bunda Maria dan jangan merasa cemas menyaksikan keberhasilan ataupun kegagalan putra-putri mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa menerangi kita, agar kita semakin percaya bahwa kebencian telah dikalahkan oleh cinta kasih, dan bahwa maut bukanlah akhir dari segala-galanya, sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji padanya karena karya penyelamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita. Sembari pula kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita yang meminta untuk kita bantu dengan doa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga mengungkapkan syukur dan terima kasih kita bersama dengan para pastor yang merayakan ulang tahun imamat pada hari ini. Pastor Joni Kanan, Pastor Petrus Bine, Pastor Doni Sande, dan Pastor Martinus Matani. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur berterima kasih bersama dengan hamba-hambamu, para imammu yang merayakan ulang tahun imamatnya pada hari ini. Engkau telah memanggil mereka, memilih mereka, dan mengutus mereka kembali ke tengah-tengah umatmu untuk melayani umatmu, mewartakan sabda-sabdamu. Mereka dalam seluruh perjuangan hidupnya, dalam kegembiraan, di dalam kesulitan, Engkau tetap hadir dan menyertai mereka. Sehingga hamba-hambamu ini sungguh tetap setia menjadi imammu, menjadi pelayan di tengah-tengah umatmu. Karena itu kami mohon ya Allah, sebagaimana dengan penuh kasih Engkau telah memilih mereka dari tengah-tengah umatmu dan kembali mengutusnya kepada umatmu, nyatakanlah kiranya belas kasih dan penyertaan-Mu bagi mereka,
berikan kekuatan, kesehatan, dan juga semangat, sehingga mereka tetap sungguh menjadi imam-imam-Mu yang baik, mengantarkan belas kasih-Mu kepada segenap umat yang Engkau percayakan kepada mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga bersyukur bersama dengan Bapak Francisco Siampal dan Ibu Natalia Toding atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria untuk kesembuhan Bapak Francisco Siampal. Ya Bapa yang maha baik, peranan Bunda Maria dalam kehidupan beriman kami sungguh luar biasa. Selain menghadirkan Sang Juru Selamat kami, Ia juga memberikan teladan iman dengan setia menjalani kehidupannya yang tidak mudah, tetapi Ia setia menjalani dan menghidupinya seturut dengan kehendak-Mu. Dan ketika kami umat-Mu memohon pertolongan dan doa-doanya, Engkau senantiasa memperhatikannya. Karena itu ya Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu atas belas kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi umat-Mu, atas segala harapan dan permohonan mereka, atas doa-doa mereka bersama dengan Bunda-Mu, Bunda Maria, Bunda umat beriman. Semoga atas doa-doa ini dan atas rahmat yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu ini semakin meneguhkan dan menguatkan iman mereka kepadamu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita juga mohon rahmat kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sakit, khususnya bagi Ibu Margaret Huni Santoso yang sedang sakit di Jakarta, dan juga anak mantu dari Ibu Roswati bersama dengan anaknya atau bayinya yang baru saja lahir. Ya Bapa yang maha baik, kami mohon pertolongan dan belas kasih-Mu, kekuatan dan kesembuhan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang sedang sakit. Sebagaimana putra-Mu sendiri berkeliling mewartakan karya penyelamatan, karya sukacita, namun sambil pula mengulurkan tangan kasih-Nya menyembuhkan orang-orang yang sakit yang membutuhkannya. Kiranya tangan kasih putra-Mu pula sungguh nyata bagi hamba-hamba-Mu yang sedang sakit ini, sehingga memperoleh kekuatan dan kesembuhannya untuk dapat kembali mengalami dan menjalani kehidupan yang Engkau percayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. dan kami juga memohon rahmat keselamatan bagi Ibu Veronica yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu tanggal 12 Agustus lalu di Manado. Kiranya apa yang ia rindukan, yang ia harapkan, dan ia perjuangkan dalam hidup imannya, yakni kehidupan yang kekal, sungguh menjadi bagian dan kehidupannya dalam kerajaan-Mu. Karena itu sekiranya ada salah dosa yang ia hidupi selama hidup di dunia ini, kami mohon rahmat pengampunan dan belas kasih-Mu baginya, agar ia sungguh layak pantas menerima dan mengalami keselamatan kekal dalam kerajaan-Mu. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah belas kasih-Mu tetap memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka juga tidak larut dalam duka dan kesedihan yang mendalam, melainkan mereka tetap kuat dan tabah di dalam iman kepadamu, Sang Pemilik kehidupan yang sejati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu
atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan Mana Bakti nomor 229. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu, dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai ke kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang bersiara. Dia tidak Engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab Ia telah melahirkan putramu pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari Dia. Dari sebab itu, bergabung dalam paduan para malaikat, dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil berseru, Kudus.
Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separuki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, khususnya bagi Ibu Veronica yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus, ia telah menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Kristus dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga,
datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Sempat mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Amin.